Sebuah topi merah, kumis tebal, dan suara yang tak asing lagi. It's me, Mario! Dari layar 8 bit hingga dunia 3 dimensi, dari konsol klasik hingga layar lebar. Karakter sederhana bernama Mario telah berubah menjadi ikon global dalam industri game dan budaya pop. Tapi, bagaimana semua ini bermula? Mari kita telusuri perjalanan panjang dari tukang ledeng Italia paling terkenal di dunia dalam sejarah lengkap Super Mario. Di awal 1980-an, Nintendo sedang mencari identitas. Pada tahun 1981, seorang game designer muda bernama Shigeru Miyamoto menciptakan sebuah game arcade berjudul Donkey Kong. Di dalamnya, seorang karakter melompati barel-barel untuk menyelamatkan kekasihnya dari gorila besar. Karakter itu belum bernama Mario. Saat itu, dia dikenal sebagai Jumpman. Karena profesinya belum jelas, Nintendo of America memutuskan memberinya nama Mario, terinspirasi dari Mario Segal, pemilik gudang tempat kantor Nintendo disewa. Ia digambarkan sebagai tukang ledeng dengan kumis, topi merah, dan overall agar mudah divisualisasikan dalam grafis 8 bit. Tahun 1985 menjadi titik balik besar. Super Mario Bros. Dirilis di Nintendo Entertainment System atau NES dan merevolusi video game platforming. Game ini membawa pemain ke dunia Mushroom Kingdom, penuh pipa, Goomba, Koopa, dan tentu saja Bowser. Misi Mario menyelamatkan Prince Peach dari tangan si Raja Koopa. Dengan desain level yang cerdas dan gameplay adiktif, Super Mario Bros. Menjual lebih dari 40 juta kopi dan membantu menyelamatkan industri game dari krisis besar di awal 80-an. Kesuksesan Super Mario Bros. Melahirkan sequel-sequel. Super Mario Bros. The Lost Levels, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 tahun 1988. Tahun 1990, era Super Nintendo melahirkan Super Mario World. Disinilah kita mengenal Yoshi, dinosaurus hijau yang menjadi sahabat Mario. Dunia semakin luas dan penuh rahasia tersembunyi. Halo! Pada tahun 1996, Nintendo 64 memperkenalkan Super Mario 64, salah satu game 3D open world pertama yang benar-benar berhasil. Dunia Prince Peach kini bisa dijelajahi secara bebas dan gameplaynya membuka era baru dalam dunia video game. Game ini dipuji karena kontrol kamera revolusioner, kebebasan eksplorasi, dan animasi halus Mario. Banyak developer game modern menjadikan Super Mario 64 sebagai acuan desain 3D platformer. Sejak itu, setiap generasi konsol Nintendo menghadirkan inovasi Mario. Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey. Tidak hanya di platforming, Mario juga tampil di berbagai genre. Dr. Mario, Mario Party, Mario Tennis, Mario Golf, dan Paper Mario. Tahun 1992, Mario kembali mengejutkan dunia lewat Super Mario Kart di SNES. Dengan gameplay balapan seru dan power-up ikonik seperti cangkang biru, Mario Kart menjadi spin-off tersukses dalam sejarah. Sejak itu, hampir setiap konsol Nintendo memiliki versi Mario Kart. Mario Kart 64, Double Dash, Mario Kart DS, hingga Mario Kart 8 Deluxe. Game ini dikenal dengan gameplay kompetitif dan fitur multiplayer yang seru, bahkan menjadi game balapan terlaris sepanjang masa. Hey, paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show! Mario tak hanya berjaya di game. Pada tahun 1989, The Super Mario Bros. Super Show tayang di TV, memadukan live action dan animasi. Namun, momen paling kontroversial datang tahun 1993. Film live action Super Mario Bros. Dirilis dan menjadi kegagalan besar. Karakter dan dunia Mario dibuat gelap dan aneh, jauh dari source materialnya. Tapi semua berubah di 2023.
Illumination Studios merilis The Super Mario Bros. Movie. Film animasi yang akhirnya berhasil menangkap esensi ceria dunia Mario. Dibintangi Chris Pratt, film ini sukses besar dan memperkenalkan generasi baru pada dunia Mushroom Kingdom. Kisah dimulai di Brooklyn. Mario dan adiknya Luigi baru saja membuka usaha ledeng mereka sendiri. Meskipun semangat mereka besar, bisnis mereka belum juga dikenal. Tapi, segalanya berubah saat mereka mencoba memperbaiki pipa raksasa di kota dan terhisap masuk ke dalam pipa misterius. Mario dan Luigi terpisah. Mario mendarat di kerajaan jamur, tempat makhluk jamur bernama Toad membawanya kepada sang putri, Prince Peach. Sementara itu, Luigi malah terjebak di tanah gelap, wilayah penuh bahaya di bawah kekuasaan Bowser. Di sisi lain, Bowser, Raja Koopa yang haus kekuasaan, telah menemukan bintang super. Ia berencana menghancurkan kerajaan jamur atau memaksa Peach menikah dengannya. Ketika Bowser tahu bahwa Mario sedang bersama Peach, ia menjadi cemburu dan marah. Ancaman perang pun semakin dekat. Peach tahu, hanya dengan menyatukan berbagai kerajaan, mereka bisa melawan kekuatan besar Bowser. Peach melatih Mario dengan rintangan khas dunia game Mario, kotak pertanyaan, balok melayang, dan musuh-musuh aneh. Dengan bantuan Toad dan Prince Peach, Mario melakukan perjalanan ke Jungle Kingdom untuk meminta bantuan Donkey Kong dan ayahnya Cranky Kong. Tapi sebelum mendapat dukungan penuh, Mario harus melawan Donkey Kong dalam pertarungan arena, yang jadi salah satu momen terlucu dan paling ikonik di film ini. Setelah berhasil membujuk pasukan Kong, mereka menuju ke kerajaan jamur lewat Rainbow Road. Tapi Bowser sudah lebih dulu tahu dan mengirim pasukannya untuk menyerang. Pertempuran besar di Rainbow Road pun terjadi. Kendaraan-kendaraan khas Mario Kart muncul di sini, dari kart turbo, motor, hingga mobil berperang. Sayangnya, rencana mereka gagal dan sebagian tertangkap, termasuk Luigi. Bowser membawa seluruh pasukannya ke kerajaan jamur dan memaksa Peach menikah dengannya. Tapi dengan keberanian, strategi, dan bantuan dari para sekutu, Mario dan Peach berhasil menggagalkan pernikahan tersebut. Bowser lalu menggunakan bintang super untuk melawan Mario. Namun, Mario dan Luigi berhasil bersatu kembali, dan mereka juga menggunakan kekuatan bintang itu. Dalam pertarungan klimaks yang epik, dua tukang ledeng kecil berhasil mengalahkan Raja Koopa yang besar. Dunia pun selamat. Film ini ditutup dengan manis. Mario dan Luigi memutuskan tinggal di kerajaan jamur, tapi mereka tetap membawa semangat Brooklyn ke dunia baru itu. Dengan visual yang memukau, musik penuh nostalgia, dan cerita yang cocok untuk semua umur, The Super Mario Bros. Movie adalah bukti bahwa kisah sederhana bisa menjadi petualangan luar biasa, asalkan dilakukan bersama saudara. Dari arcade hingga layar lebar, dari 2 dimensi hingga 3D, dari NES hingga Nintendo Switch, Mario telah menjadi wajah dari seluruh industri game. Ia bukan hanya karakter dalam game. Mario adalah simbol imajinasi, kreativitas, dan nostalgia yang menyatukan generasi. Dan seiring Nintendo terus berkembang, satu hal pasti, Mario belum selesai melompat. Jadi demikianlah pembahasan singkat dan sedikit cerita sejarah tentang game dan movie Super Mario. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya dan ingat, petualangan terbaik sepanjang masa adalah hidup kita sendiri. Tetaplah bangun siang dan selalu bermalas-malasan. Bye.